Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rajafat dari kelas N dengan NIM 2207015520224. Jelaskan salah satu materi yang telah Anda pelajari setelah UTS. Jadi materi yang telah saya pelajari itu paragraf. Karena paragraf itu tugas kelompok yang pernah saya presentasikan. Jadi saya mengambil materi ini. Jadi apa itu paragraf? Paragraf ialah unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama, atau bisa juga disebut kalimat penjelas. Adapun jenis paragraf yang pertama itu deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan narasi. Deskripsi itu adalah jenis paragraf yang berisi kalimat yang menggambarkan sesuatu. Adapun eksposisi itu jenis kalimat yang menjelaskan sesuatu. Argumentasi jenis paragraf yang berusaha meyakinkan sesuatu bahwa hal yang ia kemukakan itu benar. Adapun narasi jenis paragraf ini yang berusaha menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam tokoh. Adapun jenis paragraf yang berdasarkan letak kalimat utamanya yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang selanjutnya itu paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir kalimat. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Paragraf tersebut yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Adapun syarat-syarat paragraf, yang pertama itu kesatuan paragraf, ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, yang menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Adapun kepaduan atau yang biasa disebut koherensi adalah kekompakan hubungan antar suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Dan kelengkapan. Kelengkapan itu suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf hanya ada satu kalimat topik yang dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Adapun struktur paragraf. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat topik, kalimat pengemban, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas berupa kata. Yang pertama itu topik, pengemban, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri dari atas kalimat topik, kalimat pengemban, dan kalimat penegas. D. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Adapun tanda paragraf, tanda sebuah paragraf dapat dilihat dari permulaan baris yang agak menjorok ke dalam kira-kira 5 ketukan dari batas tulisan sebelah kiri. Penandaan paragraf dapat juga dilakukan dengan cara memberi jarak yang agak renggang dari paragraf sebelumnya atau sesudahnya. Adapun metode pengembangan paragraf, metode klimaks atau anti klimaks berupa pengembangan gagasan mulai rendah terus yang ke paling tinggi. Metode pandangan berupa pengembangan gagasan dengan cara memandang sesuatu. Adapun metode perbandingan dan pertentangan berupa pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Adapun metode analogi yang berupa pengembangan gagasan dengan membandingkan segi kesamaan dan hal beda atau yang bisa disebut dengan ilustrasi. Dan yang terakhir metode contoh. Contohnya ini berupa pengembangan gagasan dengan contoh atau yang bisa kita contoh hal atau generalisasi lah. Adapun metode akibat sebab yang berupaya pengembangan gagasan berupa rincian sebab suatu akibat atau sebaliknya. Metode khusus umum pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal
khusus ke hal umum dan sebaliknya. Metode klasifikasi berupa pengembangan gagasan dengan cara mengelompokkan objek yang memiliki persamaan. Metode definisi luas pengembangan gagasan dengan cara memberi atau keterangan arti suatu istilah secara luas. Jadi itulah penjelasan saya yang mengenai materi paragraf yang saya pelajari setelah materi UTS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.